bersepeda ini menjadi diminati atau disukai semua kalangan karena memang satu ekonomis ya, satu, dua tidak mengikat aturan ataupun istilahnya waktu yang berlebih. Tapi dari forum mengetahui melalui leaflet brosur yang disebarkan dan dari pihak forum sudah berusaha memediasi. Oh, sempat ada ini ya? Sempat ada himbauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kami yang terbaru dari Pantura Pos bernama Ngobrol Santai. Di acara ini kita akan membahas masalah isu-isu terkini terkait dengan berbagai macam tema, dan kita nanti ke depan akan mengundang narasumber tentunya dari orang-orang yang mempunyai ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari Forum Lintas Komunitas Sepeda Galawi. Oke, kita akan membahas tema yang sedang marak saat ini, Mas. Itu tentang tren goes di era pandemi ini. Nah, dari Forum Lintas Komunitas ini kita kedatangan tamu dari humasnya ya. Dengan siapa Mas ini, Mas? Perkenalkan, nama saya Beni Agus Salim. Oh ya. Humas Forum Lintas Komunitas Tegal Slawi. Ya. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Arif Pridayanto, saya anggota dari Forum Lintas Komunitas Galawi. Kita lihat beberapa hari terakhir ini kan marak sekali masyarakat kita, terutama yang muda-muda ini melakukan goes di jalan raya, dan kita mungkin melihat sesuatu yang berbeda di masa-masa sebelum pandemi ini gitu. Mungkin sebelum masuk ke sana, kita nanti akan membahas masalah pesepeda yang beberapa hari terakhir ini tren. Beberapa hari ini sempat viral di media sosial itu. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, dari Lintas sendiri bisa menjelaskan kira-kira komunitas ini apa sih? Mulai dari berdirinya kapan, terus kegiatannya apa saja? Monggo, Mas Beni selaku Mas. Perkenalkan, kami Forum Lintas Komunitas Sepeda Tegal Slawi beranggotakan 64 komunitas Tegal dan Slawi, kabupaten dan kota. Kami bergenre sepeda, ada yang road bike, ada yang lipat, ada yang MTB, dan beberapa sepeda yang lain, terutama yang lagi marak saat ini sepeda Minion. Ya, kebetulan ada anggota baru dari komunitas Minion Slawi. Itu anggotanya berarti sampai berapa itu? Anggota terdata pada saat event Go Green Januari 2020 sekitar 1.800. Itu anggota dari perorangannya ya? Perorangannya, betul. Kalau Forum Lintas Komunitas ini kan berarti dari berbagai macam komunitas ya? Betul. Itu sampai berapa itu jumlah komunitasnya? Komunitasnya, komunitasnya pada saat Go Green sekitar 64. Mulai terakhir kita mengadakan donasi, ya Pak Bas ya, donasi dengan jumlah peserta sekitar 1.100 peserta yang ikut donasi. Oh, berarti itu kegiatan lain daripada goes gitu ya? Betul. Kalau sepeda saat ini kan mungkin kita banyak yang belum tahu nih Mas, selain dari anggota Forum Lintas Komunitas ini juga sebagai tenaga kesehatan. Nah, barangkali mungkin apa sih yang perlu diperhatikan ketika goes di masa pandemi ini, mungkin Mas Arif? Ya, terima kasih Mas. Jadi mengingat akhir-akhir ini ya, jadi semenjak masa pandemi corona ini kan memang banyak tren olahraga ya. Salah satunya bersepeda. Memang mungkin bersepeda ini menjadi diminati atau disukai semua kalangan karena memang satu ekonomis ya, satu, dua tidak mengikat aturan ataupun istilahnya waktu yang berlebih. Jadi setiap orang itu kan pasti punya ketahanan tubuh yang masing-masing. Melihat tren pesepeda pandemi ini memang bagus karena salah satu tujuan mengurangi polusi juga. Nah, kebetulan saya tenaga kesehatan
Di Kementerian Kesehatan itu ada kegiatan yang namanya Germas. Jadi Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Oh iya. Ada beberapa kegiatan, salah satunya yaitu rajin olahraga dan beristirahat yang cukup. Nah, kebetulan yang sekarang lagi booming kan memang bersepeda. Jadi menurut saya sih baik, karena semua orang kan perlu pengen sehat ya Mas ya. Bersepeda secukupnya, kalaupun memang sedang corona kayak gini ataupun pandemi kayak gini ya, menurut saya satu yaitu jangan di tempat keramaian, jadi mengurangi aktivitas fisik. Yang kedua itu pakai masker ya. Nah itu gimana Mas, kan banyak informasi yang sekarang Iya. masuk di beredar di media sosial kalau olahraga baik itu lari maupun pakai sepeda itu jangan menggunakan masker karena terganggu lah. Iya, karena sirkulasi udara itu kan Ya. kita bernafas butuh oksigen. Nah, ketika kita berolahraga itu kan paru-paru sedang mengembang, jadi mengembang yang optimal, makanya kita butuh asupan oksigen itu yang besar dan banyak sehingga dapat mengalirkan darah-darah ke seluruh tubuh. Makanya kadang ketika dipaksa juga nggak baik bagi kesehatan juga, malah bukan sehat tapi malah beresiko. Jadi memang ada resiko Ada, pasti ada. dan harusnya gimana nih bagi Iya. para sepeda ini? Mungkin menggunakan masker saat istirahat sepeda. Jadi ketika kita sedang santai, kita sedang istirahat, bolehlah selagi kita minum-minum ataupun apa, kita pakai maskernya. Jadi mencegah kontak fisik sesama goeser ya. Karena kita kan nggak tahu kita itu OTG, PTP atau OTP ya kan. Makanya kita sadar kesehatan sendiri. Kalaupun memang ada gejala-gejala tersebut, yaitu tentang batuk, sesak ataupun punya penyakit bawaan yang lainnya, ya kita harus istilahnya kita sadar diri, sadar kesehatan kita sendiri. Harus, tapi setelah bersepeda. Iya, karena istirahat berkumpul-kumpul dengan iya teman-teman. betul. Jadi kalau waktu bersepeda itu kan membutuhkan banyak asupan oksigen. Jadi beresiko, mencegah lebih baik lah. Jadi ya itu tadi tujuannya memang kita mencari sehat. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini kan kita dituntut punya kekebalan tubuh yang Oh ya tinggi. betul. Iya. Yang paling penting ya. Makanya imunitas yang tinggi. Itu kan berarti kalau kita kembali ke tema ini kan, tadi dari sisi kebutuhan memang butuh ya, karena untuk menjaga imun. Dan tadi sudah disampaikan tips-tipsnya dengan masker, terus jaga jarak dan sebagainya. Nah sekarang ini saya ke Mas Benny. Ini kan banyak ini ya yang bilang bahwa ini latah gitu kan. Seperti kita tahu, 1 minggu yang lalu di Kota Tegal ini kan sempat ramai dibicarakan di media sosial, di berbagai macam media sosial, bahwa ada segerombolan orang, jumlahnya bukan hanya ratusan tapi ribuan, menerobos lampu merah, dan itu sempat mengganggu lalu lintas di wilayah situ. Nah, ini kan forum komunitas ini kan berbagai dari komunitas ya. Ini yang menyelenggarakan itu dari masuk di forum ini nggak sih, Mas Benny? Untuk mengenai acara yang kemarin sempat viral, mungkin citra pesepeda di media sosial kan lagi kurang bagus ya, Iya, belakangan. Nah, kalau dari kami sendiri kebetulan acara tersebut bukan dari forum ataupun komunitas yang berada di forum, Ya. itu aja. Dan harapan dari forum sebenarnya menginginkan agar pesepeda Tegal menjadi baik. Baik artinya baik di mata media sosial ataupun di masyarakat Umum, pada umumnya. Ya. Berarti memang waktu itu penyelenggaranya bukan bagian dari komunitas ini ya, forum melintas komunitas ini ya. Bukan. Nah, kira-kira ada koordinasi nggak dengan pihak komunitas ini? Pihak lintas komunitas forumnya ini? Tidak ada. Tapi dari forum mengetahui melalui leaflet brosur yang disebarkan dan dari pihak forum sudah berusaha memediasi. Oh, sempat ada ini ya? Sempat ada himbauan. Komunikasi terus Ya, ada himbauan untuk himbauan bahwa acara ini mungkin
acara ini tidak diikuti forum dan tidak diikuti oleh komunitas yang Anggotanya. ada di forum. Yang jumlahnya berapa tadi? 40 ya? 64. Oke. Tapi waktu itu memang saya dengar memang ada pencegahan gitu kan, untuk supaya tolong jangan ini sempat berkoordinasi dengan pihak polisian. Dari forum sendiri di sini kan mungkin sejauh hanya himbauan sudah dilakukan. Karena memang waktu itu kan pesertanya kan cukup banyak ya, sampai ribuan. Jadi memang mungkin dari pihak penyelenggara itu tidak bisa mengontrol gitu ya, karena memang saking banyaknya. Dari pihak forum sendiri ini apa sih rambu-rambu atau tips yang harus dilakukan oleh penyelenggara goes yang kayak kemarin itu supaya hal-hal yang seperti kemarin itu tidak terjadi, melanggar lalu lintas, mengganggu masyarakat umum, itu apa sih yang harus dilakukan dari awal? Misalkan kita harus koordinasi dengan siapa gitu, dengan polisian atau pihak Satpol PP gitu. Ini sekedar membuka event-event yang pernah diselenggarakan. Untuk masalah perizinan, rute, pengawalan, keamanan, mengingat jumlah peserta, itu memang harus dipersiapkan matang, minimal 2-3 bulan ke belakang. Ada untuk perizinan, belum kalau misalkan di situ ada sponsorship, ada apa, harus koordinasi dengan sponsor. Ya di sini mungkin sisi positifnya ada, dengan kondisi tetap di rumah, tetap di lingkungan yang itu saja. Ya mungkin ada perhatian dari pihak pemerintah pun, rencananya untuk Kota Tegal akan dibuatkan jalur khusus sepeda. Rencananya. Mudah-mudahan ya ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, bisa ada sosialisasi edukasi untuk bagaimana caranya bersepeda, tapi ramah lingkungan, mungkin artinya seperti itu. Tapi memang ini ya, terlepas dari kemarin itu kegiatannya benar atau tidak gitu ya, tapi memang ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya. Jadi memang kalau saya lihat di beberapa kota itu memang sudah menyelenggarakan kegiatan yang sama gitu kan. Cuman kalau di luar kota itu kan memang sudah ada konsep ya, terus sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya ada pengawalan ya kan, terus ada pengaturan lalu lintas gitu ya, sehingga meskipun ramai tapi tetap tertib gitu ya. Nah, berarti memang gimana? Rencananya memang mau menggandeng komunitas itu gitu. Apa nanti ke depan nanti akan dari komunitas forum komunitas ini mau mengadakan hal yang serupa seperti itu, apa gimana Mas? Memang ada rencana menggiatkan ini karena memang ini kan posisinya mumpung lagi rame nih gitu, atau gimana Mas? Kalau dari kami di forum, sesuai dari arahan ketua dan rekan-rekan pengurus, tetap masih dalam tahap patuh terhadap himbauan pemerintah. Sana ke depan, apabila sudah kembali normal, mungkin seperti biasa, forum juga menyusun agenda-agenda ke depan, membuat event-event yang bisa menyalurkan wadah para anggota untuk berkumpul, bersilaturahmi, goes bareng. Ya intinya menyehatkan masyarakat dan memberi ikon positif terhadap dunia sepeda. Nah, untuk komunitas ini sendiri Mas, tadi sudah disebutkan bahwa selain dari kegiatan goes, ini komunitas ini juga melakukan kegiatan sosial. Nah, kemarin-kemarin itu kalau nggak salah dari komunitas sudah melakukan bakti sosial. Bisa jadi inspirasi bagi komunitas-komunitas yang lain bahwa kita itu tidak melakukan hobi saja, tapi juga melakukan kegiatan yang bermanfaat kepada yang lain, membantu sesama gitu. Waktu itu gimana ceritanya waktu kegiatan? Baik, sebenarnya awal inisiatif kegiatan donasi ini terkait dengan banyak masyarakat yang terdampak
baik langsung maupun tidak langsung terkait pandemi corona ini. Akhirnya dari pihak pengurus menggagas acara donasi berbagi sesama. Awalnya akan didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan di sekitar komunitas-komunitas yang bernaung di Forum Lintas Komunitas Sepeda Tegal Slawi. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari misalnya pembagian secara langsung mungkin agak repot, mungkin makan waktu, belum resiko berkerumunnya masyarakat yang masih belum bisa datangnya langsung gitu ya. diperbolehkan. Akhirnya kami menyederhanakan dengan memberikan bantuan ke 5 panti asuhan yang ada di Kabupaten dan Kota Tegal. Di sini 5 panti asuhan ya. Ya, Apa aja itu, Mas? Di Kota Tegal itu ada 3 panti asuhan. Ada panti asuhan Margadana, satu Tempatnya aja wes. Al Munawaroh, masalah, terus Selarong, Al Istiqomah, Randu Gunting, Ya. Tegal Selatan. Terus selain itu di kabupaten ya. Terus 2 ya? tempat lagi di Harjosari dan di Kesuben Lebak Siu. Vaksin. Nah, mungkin ini itu apa aja berarti? Beras. Yang diberikan mungkin Sembako paket ya? sembako ya. Sembako ya? Paket sembako ya. Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi lah bagi teman-teman komunitas, baik itu komunitas sepeda atau komunitas olahraga yang lain, supaya tidak hanya melakukan hobi saja gitu. Betul. Nah, terakhir ini Mas, pertanyaan dari kami. Kira-kira apa pesan kepada para goeser pemula nih? Nah, ini kan banyak yang mengeluh di media sosial bahwa mengganggu gitu kan, dalam tanda kutip ya. Gimana Mas? Apa pesan kepada goeser pemula Mas? Kalau jalan jangan jejer. Ya. Dan untuk goeser pemula, ya mungkin saya juga pemula. Iya. Pemula itu ada baiknya tetap patuhi rambu-rambu marka jalan yang ada. Tetap patuhi protokol kesehatan karena kita masih di masa new normal pandemi corona. Dan harapan kami apabila akan melakukan riding atau bersepeda tidak bergerombol, satu banjar Atau apa itu? satu banjar satu Satu iring-iringan. banjar. Oh, satu Ya. banjar. Sering sepeda berbelok tanpa mengindahkan di belakangnya ada kendaraan atau tidak, Karena nggak ada dengan lampu memberikan ya? tanda tangan kanan bila mau membelok kanan, tangan kiri atau kalau mau belok kiri. Ya, karena nggak ada lampu sennya kan. Betul. Nggak ada lampu sennya. Tahu itu hanya, kalau nggak memberi tanda, yang tahu itu hanya dia dan Tuhan Iya. saja itu. Dan harapannya berhenti sebelum garis rambu. Misalnya di Iya. lampu Di lampu merah. merah, betul. Belum putih-putih itu ya. Betul. Ya, kami di forum berharap ke depan pesepeda Tegal menjadi citranya lebih Baik lagi. baik, minimal bisa memberi contoh untuk para pemula, Ya. bisa memberikan inspirasi, Ya. termasuk kegiatan kemarin pun sempat memberi inspirasi baik karena posisinya bisa mengumpulkan orang. dan memberikan semangat orang Ya, betul. untuk bersepeda. Iya. Ya, karena dengan bersepeda bisa mungkin saling mengenal, bisa Ya, saling betul. berkomunikasi, Bersilaturahmi lah ya. bersilaturahmi, menambah teman, menambah sahabat. Di sini forum juga melihat bahwa salut panitia mempunyai potensi besar Ya. untuk bisa membuat acara yang baik. Ya, betul. Hanya mungkin perlu binaan. Forum juga membuka silaturahmi, Ya. membuka komunikasi apabila membutuhkan bantuan atau arahan. Ya, betul. Nah, Karena sesungguhnya di atas aspal semua bersaudara katanya. nah, itu prinsipnya ya. Iya. Nah, mungkin singkat saja soal kesehatan ini Mas Arif. Tadi barangkali bisa diulang lagi yang ini untuk kesimpulan. Ya, baik. Jadi Agak lebih. Nah, imbauan untuk semua pesepeda, saya dan teman-teman dari komunitas Forum Lintas Komunitas Galawi menghimbau kepada seluruh pesepeda, satu, gunakan Apa itu masker. bukan yang- Jadi kita tetap jaga-jaga barangkali ya.
namanya corona ini kan bisa menyerang siapa aja, makanya tujuan kita bersepeda itu sehat, jadi kita harus sadar kesehatan juga. Yang kedua, jangan lupa cuci tangan bila mana kita mau istirahat, makan ataupun sekedar pulang atau mau berangkat. Terus jangan lupa kita safety juga kalau kita riding, karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan terlalu lama bergerombol juga, kalau bisa goese yang mengarah ke jalan-jalan yang mungkin sepi ataupun jarang berkerumun ya. Yang terakhir, jangan lupa berdoa, jadi berangkat sehat, pulang lebih sehat lagi. Nah, dan jangan lupa bawa terus hand sanitizer. Oh iya, jangan lupa hand sanitizer. Baik, demikian pemirsa Pantura Pos dimanapun Anda berada. Perbincangan tadi cukup menarik. Intinya, bagi para pesepeda pemula, jangan, kalau bahasa ininya surgal-surgul ya. Jangan surgal-surgul, tetap patuhi aturan lalu lintas meskipun kita bukan kendaraan, tetapi kita juga berada di tempat di mana pengendara itu berada gitu. Jadi kita harus mengikuti aturan itu supaya kita selamat dan kita sehat. Dari kami cukup sekian. Terima kasih Mas Beni, terima kasih Mas Arif. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.